Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Yuk. Baik, tahu kenapa Ibu panggil di sini? Iya Bu, karena baju saya tadi pagi tidak dimasukkan. Iya, Ibu sudah memperhatikan seringkali Doib itu tidak mau memasukkan baju di kelas. Itu kenapa? Maaf Bu, tapi saya tidak suka kalau baju dimasukkan. Lele dan cupu. Cupu itu apa ya Doib ya? Culun punya Bu, kayak kutu buku, gak keren Bu. Enggak kan? Jadi Ibu baru paham kenapa kamu seringkali merasa keberatan kalau untuk memasukkan baju. Karena kadang-kadang ketika kita melakukan pemeriksaan perapian, Ibu minta memasukkan baju baru dimasukkan. Nah, ketika keluar kelas, istirahat mau ke kantin, bajunya dikeluarkan lagi. Jadi intinya Doib itu merasa tidak nyaman, tidak suka kalau bajunya dimasukkan karena merasa cupu tadi itu. Iya Bu, maafkan saya. Tidak perlu meminta maaf sebenarnya. Di sini Ibu itu sedang tidak ingin menghakimi, kamu salah, bukan. Jadi Ibu itu tidak mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh muridnya. Ibu cuma pengen mencari solusi. Bagaimana supaya kita punya kesepakatan, supaya Doib bisa tampil rapi tapi nyaman. Betul. Sekarang Ibu tanya dulu, menurut Doib lebih rapi mana baju yang dimasukkan dengan yang tidak dimasukkan? Yang dimasukkan Bu. Jadi meskipun tidak keren tapi rapi, Iya. gitu ya? Kesimpulannya kan seperti itu. Nah, nanti itu sesudah lulus dari SMK, Doib itu pengen bekerja atau pengen kuliah? Saya ingin bekerja Bu. Pengen bekerja. Iya. Kalau kamu pengen bekerja, tentu saja kamu harus bisa memahami kalau nanti di tempat kerja itu ada budaya-budaya kerja. Nah, di situ itu ada hal-hal yang seperti contoh kecil, bajunya harus dimasukkan, harus berdasi, pakai sepatu hitam, rambutnya tidak boleh panjang. Itu aturan-aturan, itu namanya budaya di tempat kerja. Kira-kira menurut Doib itu aturan yang bagus apa enggak? Iya Bu. Itu kan untuk melatih kita supaya kita disiplin. Apakah kalau di perusahaan juga seperti itu? Iya, di perusahaan-perusahaan, apalagi yang perusahaan-perusahaan besar. Coba Doib ingat-ingat, pernah ke bank yang ada di kecamatan? Iya Bu. Di sana pegawai banknya bajunya rapi, dimasukkan enggak? Iya rapi Bu. Rapi dimasukkan, rambutnya hitam, ya tidak di sini. Itu bagian dari kedisiplinan seperti yang Doib katakan tadi. Iya Bu. Nah, Ibu juga mau nanya, Doib mau enggak jadi orang yang lebih baik? Mau Bu. Saya ingin belajar, ingin berubah diri dari berpakaian, dari sikap dan segi perkataan. Itu bagus. Jadi coba Ibu tanya, kalau tidak memasukkan baju seragam di kelas, tidak bersepatu hitam, rambutnya panjang, kira-kira itu sesuai enggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Karena kelas kita memiliki keyakinan berseragam, berdasi, dan bersepatu hitam. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa sekolah dan saya juga meminta atau
membuat keyakinan kelasnya seperti itu? Iya Bu, karena sekolah ingin melatih kita buat kita disiplin supaya kita terbiasa saat kita bekerja nanti kita bisa lebih bertanggung jawab. Berarti sesuai tidak tadi dengan keyakinan kita tadi? Tidak sesuai Bu. Tidak sesuai. Iya Bu. Jadi berarti yang sesuai dengan keyakinan kita adalah yang Bersepatu. bersepatu hitam, baju Dimasukkan. Menurut Gaif mau berubah lebih baik kan? Iya Bu, saya mau berubah Bu. Mulai dari sekarang saya ingin berubah Bu. Apa yang pengen Gaif berubah di awal-awal itu dulu apa? Saya ingin berubah disiplin Bu, gak telat lagi Bu, dan saya ingin sopan kepada guru, dan saya ingin memasukkan baju. Bajunya dimasukkan. Ya Bu. Ya. Nah, gitu kan kelihatan ganteng, rapi. Jangan cuma sekarang saja ya Gaif ya. Siap Bu. Diteruskan sampai besok, sampai kamu juga nantinya jadi orang yang sukses ya Nak ya. Amin Bu, makasih doanya Bu. Ya, terima kasih ya Doi. Iya Bu. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Rizky sudah tahu kenapa Ibu panggil di sini? Iya Bu, saya saat jam pelajaran mengucapkan kamu nyanyi, kamu bertanya-tanya. Ibu itu sering sekali di pembelajaran waktu kita di kelas, waktu teman-temannya diskusi atau ada teman-temannya bertanya, Rizky itu sering sekali nyeletuk ya, seperti itu yang kamu nanya tadi, atau mengkomentari teman-temannya yang lain. Itu kenapa Rizky? Ibu pengen tahu. Itu cuma lucu-lucuan saja, Bu, bercanda. Maksudnya cuma untuk bercanda. Iya Bu, menirukan yang viral di TikTok itu Bu, Alif Cep Max. Gitu ya. Jadi cuma bercanda. Ini Ibu paham sekarang. Berarti Rizky sedang menirukan yang sedang viral. Rizky sering nonton TikTok. Iya Bu. Gitu. Ibu baru paham kenapa Rizky akhirnya sering melakukan hal yang seperti itu. Ya Bu, maafkan saya. Tidak, sebenarnya Ibu di sini tidak sedang mencari siapa yang salah Rizky, juga tidak sedang ingin menyalahkan Rizky. Wajar ketika manusia itu melakukan kesalahan, boleh kita melakukan kesalahan. Yang penting itu tidak mengulangi. Iya Bu. Rizky tahu apa yang sudah Rizky lakukan di kelas tadi itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak Bu, itu termasuk mengganggu teman. Sebenarnya Rizky tahu ya, jadi Rizky betul sekali itu termasuk perbuatan yang mengganggu, tidak menghargai hak-hak orang lain. Jadi, mengkomentari teman dengan tidak pantas itu juga bukan perbuatan yang terpuji. Gitu. Gini ya Rizky, akhlak seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana dia itu bersikap, bagaimana cara dia itu berbicara, bagaimana cara dia berpakaian,
rapi, yang sopan itu kelihatan. Insya Allah akhlaknya bagus ya. Karena dia bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Gitu. Ya Bu, kalau begitu mulai hari ini saya ingin memperbaiki diri saya. Benar ya? Iya. Jadi Rizky pengen memperbaiki diri Rizky sendiri supaya bisa jadi orang yang lebih baik. Ngomong-ngomong, Rizky kalau sudah lulus dari sini sekarang atau sudah besar nanti pengen jadi orang yang seperti apa? Pengen jadi orang sukses tapi berguna bagi manusia. Yang sukses juga yang berguna untuk orang lain. Iya. Bisa berbakti sama orang tua juga. Ya. Sekarang yang bertanya lagi, kalau perbuatan-perbuatan seperti mengganggu temannya, ngomong sembarangan, itu kira-kira sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita miliki tidak? Tidak Bu, tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita yang bersikap sopan dan menghargai orang lain. Iya. Terus kira-kira Rizky tahu kenapa guru sekolah itu membuat keyakinan kelas yang seperti itu? Iya Bu, supaya di dunia kerja saya bisa berprofesional dan tidak kaget untuk peraturan di kerja itu. Jadi kenapa keyakinan kelas itu dibuat? Untuk membuat kita terbiasa dengan budaya-budaya yang ada di sekolah awalnya. Jadi budaya sekolah. Nanti ketika kamu bekerja itu sesuai dengan budaya kerja di tempatmu nanti bekerja. Gitu. Iya. Jadi apa yang ingin Rizky lakukan ke depannya? Saya ingin memperbaiki sikap saya, berbicara saya untuk menghargai orang lain. Memperbaiki cara bersikap, cara berbicara dengan lebih sopan. Dibudayakan 5S. Apa itu 5S? Senyum, Salam, sapa, sapa, sopan, santun. Ya, Iya. senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu yang harus dilakukan di setiap hari. Ya sudah, terima kasih kalau gitu ya Rizky. Semoga nanti jadi orang yang sukses ya nak, seperti keinginannya. Iya Bu. Demi bakti pada